Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan Islam dan hak asasi manusia. Kelompok kami terdiri dari Farah Maulidia Rahmah, Intan Salsabila, dan Vira Widya Andini. Di sini terdapat 3 materi. Yang pertama, konsep dasar HAM. Yang kedua, sejarah awal dan perkembangan HAM dengan sudut pandang para ahli. Dan yang ketiga, hak kemanusiaan dalam perspektif HAM dan Islam. Yang pertama, konsep dasar HAM. Pengertian HAM. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, HAM didefinisikan sebagai hak yang mempunyai perlindungan secara internasional yang tertuang dalam Declaration of Human Rights atau Deklarasi PBB, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, serta hak untuk mengeluarkan pendapat. HAM secara etimologi yang menjelaskan hak merupakan unsur yang bersifat normatif yang berfungsi sebagai pedoman untuk berperilaku, melindungi kebebasan, serta adanya jaminan peluang bagi manusia di dalam menjaga harkat dan martabatnya. Asasi merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga orang lain tidak dapat mengintervensi maupun mencabut. Tujuan HAM. Tujuan adanya HAM adalah agar manusia di dalam kedudukannya di dalam hukum itu sama, dan tidak ada diskriminasi dalam hal apapun. Oleh karena itu, isu HAM menjadi suatu gerakan global untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih beradab. 2. Sejarah awal perkembangan hak asasi manusia dari sudut pandang para ahli. Menurut Linda Hajar-Leib, sepanjang sejarah hak asasi manusia, ruang lingkup dari hak asasi manusia itu sendiri telah berkembang secara bertahap dan telah mencangkup seluruh manusia tanpa memandang ras, etnis, jenis kelamin, atau status sosial. Dalam upaya untuk memperluas ruang lingkup hak asasi manusia, maka ada yang berpendapat bahwa perbedaan hak asasi manusia antara yang satu dengan yang lainnya terletak di dalam faktor manusia dalam bentuk universal. Namun, argumen tersebut tidak dapat dipertahankan karena inti dari hak asasi manusia adalah tentang karakteristik yang melekat pada martabat manusia untuk memperbaiki ketidakadilan antara manusia. Menurut Budiarjo, polemik tentang hak asasi manusia sudah dimulai sejak beberapa abad yang lalu, di mana ada kondisi yang membuat timbulnya pemikiran tentang hak asasi manusia. Di Eropa Barat, pemikiran tentang hak asasi manusia berawal sejak abad 17 dengan konsep timbulnya hukum alam serta hak-hak alam. Meskipun sebenarnya masalah tentang hak asasi manusia sudah mulai ada sejak abad pertengahan di Inggris. Manifestasi pemikiran mengenai hak asasi manusia pada waktu itu dirumuskan dalam undang-undang seperti 1. Piagam Agung atau Magna Carta pada tahun 1215 Masehi. 2. Declaration des droits de l'homme et du citoyen pada tahun 1789 Masehi. 3. Bill of Rights pada tahun 1889 Masehi. Dan 4. Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 Masehi. Yang ketiga, hak kemanusiaan dalam perspektif HAM dan Islam. Jauh sebelum Magna Carta dideklarasikan sebagai tanda lahirnya HAM, Islam sudah lebih dulu menjunjung tinggi tentang nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tentang HAM ini tertuang dalam Piagam Madinah yang menjadi fatwa terakhir Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Haji Wada. Dari khutbah Haji Wada dapat dirangkum hak kemanusiaan yang dipergas pada wukuf tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, yaitu yang pertama adalah hak hidup. Darah dan harta adalah hak dasar dalam hukukul insaniyah atau hak-hak kemanusiaan. Maka dari itu, hak hidup ini sangat dihargai sekali. Yang kedua adalah hak harta. Rasulullah mengatakan bahwa siapapun yang mempertahankan hartanya, maka matinya adalah syahid.
Yang ketiga adalah penghapusan balas dendam. Penghapusan balas dendam ini oleh Islam diganti dengan kisos atau bunuh balas bunuh. Hukum kisos ini berlaku kecuali jika keluarga korban mengikhlaskan dengan membayar dia. Tetapi budaya darah balas darah ini telah dihapuskan, betul-betul diubah mengikuti zaman baru Islam. Yang keempat adalah hak mengenai perempuan. Dan yang terakhir adalah hak mengenai persaudaraan. Seperti yang Rasulullah sabdakan, sesungguhnya antar orang mukmin adalah saudara. Jadi kita harus saling menghormati sesama muslim, menghargai hak-haknya. Piagam Madinah. Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah. Pertama, hak untuk hidup. Pasal 14 menyantumkan larangan pembunuhan terhadap orang mukmin untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang mukmin. Bahkan pada pasal 21 memberikan ancaman pidana mati bagi pembunuh kecuali bila pembunuh tersebut dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua adalah kebebasan. Dalam konteks ini, kebebasan dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa takut. Dan yang terakhir adalah hak mencari kebahagiaan. Dalam Piagam Madinah, seperti diulas sebelumnya, meletakkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada posisi paling atas. Maka makna kebahagiaan itu bukan hanya semata-mata karena kecukupan materi, akan tetapi juga harus berbarengan dengan ketenangan batin. Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa terkait ibadah selama pandemi COVID-19, termasuk meminta umat Islam untuk sholat tarawih di rumah. Pembatasan ini berlaku untuk wilayah yang tidak terkendali, yaitu ada orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan atau PDP, dan orang yang positif terinfeksi COVID-19 atau virus corona. Tetapi beberapa oknum menganggap bahwa pembatasan bergerak adalah bentuk pelanggaran HAM karena mengangkangi kebebasan individu untuk leluasa bergerak kian kemari dan memereteli kebebasan berkumpul yang dijamin dalam instrumen hukum HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengemukakan tidak ada pelanggaran HAM dengan tindakan pemerintah melarang masyarakat berkumpul akibat adanya penyebaran virus corona atau COVID-19, termasuk larangan untuk ibadah atau kegiatan lainnya. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, ia menjelaskan standar HAM internasional maupun nasional memberikan wewenang kepada pihak pemerintah untuk membatasi, mengurangi, atau menunda hak asasi terkait kemerdekaan untuk berkumpul dan beribadah dalam jumlah yang besar. Hal itu demi kepentingan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang lebih luas. Hukum adalah sebuah dalil filosofis soal keselamatan rakyat. Disebutkan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dijunjung oleh segenap warga negara. Setiap tindakan pemerintah menyelamatkan rakyat dan segala instruksi yang dikeluarkannya merupakan tindakan penegakan hukum, yaitu dalam rangka menyelamatkan rakyat. Karena kesehatan publik dan keselamatan publik menjadi acuan yang lebih utama di dalam pembatasan, pengurangan, dan penundaan hak asasi tertentu, termasuk hak untuk beribadah yang menyertakan jumlah besar umat. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman semua atas antusias dan partisipasinya dalam kegiatan presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.